Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Maha Kasih dan Maha Sayang. InsyaAllah, alhamdulillahi wa syukurillah, segala puji, puja, syukur kita insyaAllah kita panjatkan kehadirat Allah, karena segala puji memang hanya untuk Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji memang hanya untuk Allah, karena kita manusia ciptaannya ini hanyalah hamba yang hina dan papa, yang pantas dihina, yang pantas dicaci, yang pantas dimaki, yang pantas memiliki kesalahan dan dosa, yang pantas dicerca. Karena tidak pantas kita mendapatkan pujian kecuali hanya yang maha memiliki pujian itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. 3 ayat pertama yang sangat dahsyat. Segala puji syukur hanya untuk Allah. Allah itu ar-rahmanur rahim, maha kasih dan maha sayang. Dia tidak pernah memilih kasih, dia tidak pernah memilih sayang. Dan dia adalah maliki yaumiddin, al-maliki yaumiddin. Dia adalah raja yang menguasai hari pembalasan. Kalau dia kita baca dengan pendek ilmu balaghahnya maliki yaumiddin, maka dia adalah raja. Sedangkan kalau dia panjang maliki yaumiddin, maka dia adalah penguasa. Allah, Allah, Allahu Allah, insyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah. Kepadamu-lah ya Allah kami menyembah dan memohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang tersesat. La haula wala quwwata illa billah azim. Inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salat kami, hidup kami, ibadah kami semata-mata hanya untuk-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan itulah perjalanan kita sepanjang hidup ini. Perjalanan kita sepanjang hidup yang perlu kita renungkan dan kita renungkan. Tidak pernah kita pupus harapan kita untuk minta kepada Allah agar ditanamkan hidayah, sehingga kita selalu mengingat. Karena merantau di bumi ini panjang dan panjang, lama dan lama ya Allah. Umur kita rata-rata sudah 40-an tahun, 50-an tahun. Ada yang sudah dikasih merantau lama sampai dengan 60 tahun. Ya Allah, ya Karim, insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur ini kita telah menjalankan yang namanya kehendak syariat dan kehendak hakoni. Kehendak syariat itu maksudnya adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kewajiban amal ibadah yang kita lakukan melalui petunjuk agama yang dituntun langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Itu yang disebut dengan kehendak syariat, kehendak syar'i. Kita tidak boleh lepas dengan Al-Quran, kita tidak boleh lepas dengan baginda Nabi kita. Karena itulah merupakan pedoman dan petunjuk. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan kitab yang memberikan huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu maka ayat pertama itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kita ini beriman dulu kepada yang gaib, baru kita melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah merupakan hakikat gaib. Allah memberikan amanah ataupun perintah kepada baginda Nabi kita melaksanakan Mi'raj, Isra dan Mi'raj, menuju ke Sidratil Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat. Bagaimana teknis kita menyembah dan bersujud kepada Allah diatur di dalam tata cara Isra Mi'raj. Insya Allah di dalam proses perjalanan terima perintah sholat itulah kita tahu teknis menyembah dan bersujud kepada Allah yang baik dan benar. Kemudian
lebih dalam lagi kita mengkaji dan belajar untuk beribadah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui belajar mengenal diri. Karena kalau kita tidak tahu diri, maka kita tidak tahu pencipta diri yang bernama Allah. Kalau kita tidak kenal diri, maka kita lupa mengenal pencipta diri yang bernama Allah. Oleh karena itu, maka kita takabur, ujub dan sombong, merasa kita sendiri yang hidup di bumi ini. Kita hadir dan ada karena adanya kita sendiri, bukan karena sumber yang mengadakan adanya kita. Padahal ada sumber yang mengadakan adanya kita, itu yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang mulia, zat yang menciptakan hambanya, zat yang menciptakan hambanya semata-mata untuk hambanya mengenal kepadanya. Sesungguhnya dia adalah yang tersembunyi, hasanah yang tersembunyi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadarlah kita karena umur kita ini semakin singkat untuk kita kembali pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan panjang umur ini, usia ini semakin pendek, semakin tinggi jumlah dan angkanya, bilangannya itu berarti semakin pendek waktu kita untuk kita segera tinggalkan dunia ini. Faham ya? Berarti semakin pendek kita akan segera tinggalkan dunia yang fana ini. Oleh karena itu, maka sebagai agama Islam, sebagai hamba Allah yang diberi karunia dengan agama yang sangat mulia, inna dina indallahil Islam ini, mudah-mudahan mari kita amalkan syariat kita dengan baik. Ajaran baginda Nabi kita adalah merupakan ajaran sunnah, kebiasaan yang dilakukan oleh dirinya melalui petunjuk Al-Quranul Karim, wahyu yang diterimanya. Itu yang kita ikuti, dan semua hadis-hadis, sunnah-sunnah ilmu agama secara syar'i mari kita ikuti dengan baik dan benar. Karena itu merupakan pondasi agar indera daging yang hina yang merupakan bangkai ini bisa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi batu loncatan, media terbaik berjalan dan bergeraknya jiwa menuju kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pencipta kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan sifat, yang memiliki sifat, yang memiliki ciptaan hambanya. Itulah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita datang dari Allah, kita kembali juga ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita sia-siakan, kita hianati, atau kita tinggalkan, atau kita batalkan ketika kita sudah belajar, merasa diri ujub dan sombong, makom batin kita sudah mulai tinggi, lalu kita merasa bahwa yang namanya syariat itu kita tinggalkan. Tidak pernah akan ditinggalkan syariat, karena sesungguhnya dia merupakan mekanisme kolektif kolegial yang tidak bisa terpisah. Unsur-unsur mulai daripada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat billah adalah merupakan sebuah unsur perjalanan mekanisme, unsur pertalian, unsur mata rantai, unsur yang tidak bisa dapat dipisah-pisahkan karena dia kolektif kolegial. Itulah sebagaimana unsur ciptaannya kita, mulai perjalanan datang daripada zat Allah menciptakan sifat, kemudian menciptakan kita punya roh Nur Muhammad ini, kemudian menciptakan jiwa, kemudian menciptakan unsur api, angin, air, tanah yang ada di dalamnya ini, kemudian menciptakan hawa, kemudian menciptakan jasmani yang indera daging, indera tulang, indera kulit, indera yang bersifat material nyata. Semua yang ada ini, otak, akal, hati, jantung, empedu, limpa, paru-paru, segalanya yang bersifat wujud material ini adalah merupakan ciptaan Allah yang tidak bisa terpisah-pisah antara satu dan yang lainnya. Saling bergantung, kecuali hanya zat Allah saja yang tidak bergantung kepada siapapun. Mukhaddafatul lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi laisa kamitslihi syai'un. Itu maksudnya. Paham ya? Paham, insyaallah. Oleh karena itu, maka sederhana sebenarnya perjalanan kita ini. Pertama, kita renung bahwa kita sudah lama di bumi. Yang kedua, marilah karena setelah hasil perenungan itu, mari kita pikir bagaimana caranya saya jalan pulang ke Allah, kemudian dengan membawa bekal yang baik. Kita timbang-timbang sepanjang hidup, apakah amal di kedua mataku ini sudah baik? Apakah amal di kedua pendengaran telingaku ini sudah baik? Apakah amal di akal fikiranku ini bermanfaat untuk orang dan sudah baik? Apakah amal di mulut bicaraku ini tidak menggores hati orang? Apakah amal mulut pembicaraanku ini menyejukkan hati orang? Apakah amal mulut bicaraku ini bisa bermanfaat untuk orang lain?
Apakah amal daripada nafas hidungku ini bisa bermanfaat pula untuk orang lain? Apakah amal daripada kedua tangan ini bisa bermanfaat untuk orang lain? Apakah amal daripada kedua kaki ini bisa bermanfaat untuk orang lain? Amal daripada jantung, empedu, lipa, hati, dan paru-paru, amal daripada semua elemen ciptaan Allah ini bisa bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Itulah bekal kita yang akan kita bawa. Insya Allah ketaatan dan kecintaan kita, ketaatan dan keyakinan kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga merupakan keyakinan dan iman, kepercayaan yang sangat hakiki, yang hanya Allah saja yang tahu, dengan kita pemilik keyakinan itu yang tahu. Oleh karena itu juga merupakan bekal ruhaniah, bekal ghaibiyah, bekal yang bersifat abstrak, yang harus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita pampangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti perjalanan misi kita di atas muka bumi yang hina dina ini, yang fana ini, insya Allah. Karena kita dari semua makhluk, kita lah makhluk yang diciptakan paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan itu sesungguhnya Allah berfirman dalam surat At-Tin seperti itu. Dibanding makhluk lain, kita lah makhluk yang paling diciptakan paling sempurna, paling tampan, paling baik wajahnya, paling baik kepalanya, paling baik telinganya, paling baik hidungnya, paling baik tangan kakinya, paling baik dia punya profil, bentuk, desain, arsitekturnya. Allah ini luar biasa. Oleh karena itu maka kita diangkat dan dianugerahkan oleh Allah sebagai khalifatul ard, pemimpin di atas muka bumi. Semua makhluk-makhluk di atas muka bumi, kita lah pemimpinnya. Kita menghargai apa yang diberikan Allah dengan cara kita taat beribadah dan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya melalui syariat yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Maka bersia-sialah kita kalau kita hidup tidak pernah kita ingat kepada Allah. Jangankan kita ruku dan sujud, jangankan kita takbir, jangankan kita melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah puasa, kita melaksanakan zakat, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita melaksanakan apapun adanya di atas. Tetapi kalau ingat saja kepada Allah kita sudah mulai lupa, maka hati-hati. Ada sebagian semacam sebuah ilustrasi atau semacam contoh, tanda saja. Kalau ada suara azan yang berkumandang di masjid yang begitu indah dan merdu, ada panggilan untuk kita menuju ke masjid, menuju ke Baitullah, menuju ke rumahnya Allah. Kemudian tidak ada tergetar perasaan hati, jangan rasa, perasaan hati ini saya tidak tergores, itu tandanya bahwa kita sudah mulai diragukan keimanan kita. Mulai kabur-kabur sudah itu iman kita. Mulai kabur-kabur sudah itu. Karena apa kabur? Karena ditutupi dengan hawa bumi, hawa kecintaan, hubud dunia. Kita lebih mencintai pesiar di jalan, kita lebih mencintai bicara yang bukan-bukan, yang tidak bermanfaat. Kita lebih mencintai tidak ada pentingnya kita dengan akhirat. Kita lebih mencintai yang urusan-urusan yang bermanfaat hanya di dunia ini saja, yang kita dengan saling berkomunikasi antara satu dan yang lain yang tidak jelas itu. Tetapi kita tidak pernah sisihkan waktu sedikit saja, 5, 10 menit, 15 menit, 20 menit, lama setengah jam kalau kita berwirid atau berzikir untuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka ingat saja itu juga merupakan sangat halus tetapi dahsyat. Allah sangat menghargai orang yang mengingat kepada Allah. Itulah orang yang berzikir. Berzikir itu sama dengan mengingat. Insya Allah seperti itu. Berzikir itu bukan sama dengan orang duduk baru menghayal-hayal, mengangan-angan gitu. Mengalamun gitu, mengangan-angan bahwa Allah itu ada. Bukan seperti itu. Berzikir itu adalah merupakan ingat, menyebut, dan mengalami serta merasakan. Ingat, sebut, mengalami, dan merasakan indahnya perjalanan zikrullah. Itulah itu. Ingat, menyebut, mengalami, dan merasakan. Ingat, menyebut, mengalami, dan merasakan. Jangan cuma ingat, menyebut, kemudian tidak mengalami dan tidak merasakan. Maka latihlah perjalanan etape dan tahapan-tahapan itu. Setelah engkau ingat Allah itu ada, maka sebutlah namanya Allah, Allah, Allah. Kemudian kau mengalami sebutanmu itu, kau mengalami perjalananmu itu dengan melalui alam rasa, negeri rasa. Maka kau akan mengalami dan merasakannya, akan adanya Allah. Karena keyakinan yang tertinggi, iman yang tertinggi ada di rasa, bukan ada di akal. Iman itu bukan ada di otak, iman itu bukan ada di kaki, iman itu bukan ada di mulut, iman itu bukan ada di mata, iman itu bukan ada di telinga, bukan ada di tangan. Iman itu ada di hati. Iman itu ada di balik hati. Iman itu ada yang paling halus daripada hati. Itulah namanya rasa. Rasa itulah nur Muhammad. Itulah cahaya. Itulah petunjuk.
itulah yang menyinari, itulah yang membasmi total segala macam kekotoran-kekotoran elemen jantung, kekotoran-kekotoran elemen daging hati, kekotoran-kekotoran hawa bumi yang disedot oleh perjalanan-perjalanan gaibiah daripada jiwa yang bersifat sementara juga ini. Dia tidak akan kekal kalau seandainya dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga akan hancur berantakan ketika dia juga akan binasa ketika dia bertemu dan fana di dalam zatnya. Oleh karena itu maka tahapan-tahapan kita mulai membasmi indera zahir, material dunia yang berada di diri kita ciptaan Allah ini, yang bernama daga, darah, daging, tulang, kulit yang kelihatan ini, kita basmi dia dengan menjalankan syariat-syariat yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjalankan dan mengamalkan rukun Islam yang baik. Insya Allah sifat 20 kita jalankan pertama secara zahir, sifat 20 kita amalkan secara jasadia. Oleh karena itu maka nanti pelan-pelan dia tenggelam di dalam rasa, maka amalan sifat 20 itu sudah secara batin. Insya Allah bukan lagi jasad yang mengamalkanlah, tetapi justru hakikat itu sendiri yang mengamalkan dirinya sendiri. Insya Allah seperti itu. Fahami maksudnya ya? Iya, insya Allah seperti itu. Maka sebenarnya sudah komplit perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini adalah mengamalkan 20 sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Insya Allah seperti itu. Hanya karena ada tutupan hijab yang besar yang bernama hawa, itulah yang membuat kendala. Jadi kita memulai memilah-milahkan dan memisah-misahkan. Ini sifat manusia, ini sifat Allah. Kapan dikatakan itu menjadi sifat Allah, maka kita belajar mengenal diri. Kita mulai tahu bahwa sesungguhnya sifat itu hakikatnya adalah sifat Allah. Manusia adalah merupakan bangkai yang karena ditutupi oleh bangkai, yang ditutupi oleh kotoran-kotoran berdosa, kotoran dosa, kotoran bumi. Akhirnya mulai di akal pikiran juga penuh dengan kekotoran, berpikir, menganalisa dan mengkaji bahwa ini kan sifatku, sifat manusia, bukan sifat Allah. Padahal hakikatnya adalah sifat Allah. Allah yang memberikan kehendaknya untuk dia mengamalkan sifat Allah itu. Dan kalau dia sudah fana, maka dia sudah tidak merasakan lagi bahwa yang mendengar itu adalah dia. Padahal yang mendengar itu adalah Allah. Yang melihat itu adalah Allah. Yang berbicara atau kalam itu adalah Allah. Itulah kemurnian hakiki daripada sifat itu sendiri. Oleh karena itu, maka intinya bahwa perjalanan panjang hari demi hari, waktu demi waktu, menjalankan syariat semata-mata mencegah perbuatan nahi dan mungkar. Semata-mata mencegah perbuatan nahi dan mungkar, tetapi hakikinya adalah mari kita basmi total hawa yang ada. Sehingga rukun Islam 5 kita jalankan syariat dan mengandung hakikat. Seperti itu maknanya. Kita berjalan secara wujud material mata penglihatan ini dilihat bahwa kita melaksanakannya secara syariat, padahal amalan yang kita lakukan itu dituntun oleh hakikat yang bernama rasa. Jadi rasalah yang menjalankannya, yang difasilitasi, yang dimediasi oleh jasad hina dan papa ini. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jalali wal ikram. Saya berpikir mudah-mudahan kita faham tentang perjalanan hidup ini. Oleh karena itu maka kolektif kolegial itu perjalanannya. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jasad, jiwa, rasa atau nur Muhammad, zat Allah. Jasad, jiwa atau nyawa, campuran antara jiwa dengan Muhammad, nyawa, jasmani, nyawa, Allah yang menciptakan nyawa. 3 ini saja kita berpikir, itu saja. Jasad, kemudian nyawa, kemudian Allah yang menciptakan nyawa. Nyawa adalah jiwa dan nur Muhammad. Itu saja kita berpikir arahnya. Jasad, napas, rasa, Allah. Jasad, napas itu jiwa, rasa itu nur Muhammad, Allah. Paham ya? Ya, jadi itu saja. Nah, itu yang kita mau berjalan di stasiun-stasiun itu. Dari jasad insya Allah kita fana, yang ada hanyalah napas. Kemudian napas itu fana, yang ada hanyalah rasa. Kemudian rasa pun fana, insya Allah. Hanya Allah saja yang maha hidup dan berdiri sendiri. Dia baqo wal baqo. Dia qadim, dia mukhallafatul lil hawadis. Dia qiyamuhu binafsihi. Kita telah binasa adanya. Bukan menyatu, tidak pantas kita menyatu dan kita tidak pernah menyatu.
Siapa yang bilang kita menyatu? Tidak menyatu, tidak beradab kita, tidak sopan, tidak tabiatnya kita dengan pencipta kita yang luar biasa itu. Kalau kita mengatakan kita hamba yang hina ini bisa menyatu, tidak. Kita bukan memegang faham menyatu. Insya Allah, tidak. Sekali lagi tidak. Kita hancur dan binasa karena liputan dan kebesaran serta kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Dan sumbernya tidak pernah kita temukan. Itulah zat yang agung, yang tidak mampu disamakan dengan siapapun juga, yang tidak mampu disamakan oleh makhluk ciptaannya juga. Hati-hati. Maka jangan sekali-kali kita menyatakan bahwa kita menyatu. Menyatu berarti sama dengan bersanding. Menyatu berarti wujud material yang sama. Menyatu berarti engkau mengatakan bahwa engkau sama dan selevel dengan penciptamu. Pemahaman-pemahaman yang awam semacam ini kita singkirkan jauh-jauh. Karena yang benar adalah kita hancur binasa. Semakin kita dekat kita kecil, semakin kita dekat kita hilang dan tiada. Yang ada cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kebesaran Allah, itulah kekuasaan Allah, itulah kesaktian Allah, itulah kesendirian Allah. Zat yang agung, yang mulia. Itulah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sikap qanaah daripada kita, sikap qanaah daripada kita, hamba-hambanya yang hina dan papa ini, yang tidak terbanding dengan penciptanya, yang tidak terbanding dan tidak terbanding sama pun juga. Begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini selalu kita ucap, menjadi perenungan dan introspeksi buat kita yang hidup, bahwa sesungguhnya kita memang dari Allah dan akan kembali. Tidak ada kita kekal di bumi ini, tidak akan kita kekal. Semacam bertambah usia kita, justru bertambah kita beristighfar, kita berzikir, kita bertafakur, kita minta ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbah, usiaku semakin bertambah, aku merasa semakin pendek waktuku di bumi ini ya Rabbah. Dan izinkanlah kalaupun engkau panjangkan usiaku agar aku lama beribadah kepadamu. Aku masih ingin menikmati ibadah kepadamu ya Rabbah. Tetapi seandainya usiaku ini kalaupun lama kau hidupkan aku di atas muka bumi, tetapi banyak maksiatnya, banyak perbuatan dosa yang aku lakukan, maka cabutlah nyawaku ini. Kembalikan aku jalan pulang menuju kehadiratmu ya Rabbah. Karena sesungguhnya aku adalah hamba yang hina dina. Aku adalah hamba yang kau mandatkan di atas muka bumi untuk beribadah kepadamu ya Allah. Tetapi seandainya kalau banyak ibadahku ini tidak kau berkenan dan tidak kau ridhoi, maka kembali pulangkan aku ke hadiratmu ya Rahman. Engkaulah maha baik, engkaulah maha kasih dan maha sayang. Ya Rabbah, semata-mata hidupku, ibadahku dan matiku untukmu. Amin, amin ya Rabbal alamin, jalali wal ikram. Itulah cerita hidup. Itulah cerita hidup. Itulah cerita hidup yang harus kita renungi dan harus kita renungi. Maka kalau sudah dalam kondisi keramaian di kota, kondisi keramaian di kampung begini, mari coba kita duduk dan renung-renung. Tengah malam orang sudah tidur, jangan dulu kita tidur. Duduk dan berpikir, ya Allah ya Rahman, saya terlalu sibuk urus dunia ini. Ya Allah ya Rahman, saya terlalu sibuk urus dunia ini. Ya Rabbah ya Rabbah, padahal ini akan saya tinggalkan semua. Harta, pangkat, jabatan dan kedudukan akan saya tinggalkan, dan ini menjadi harta pangkat jabatan menjadi perampasan daripada anak cucu turunan. Bapaknya kita ini kalau sudah mau mati, misalnya kita meninggalkan harta yang banyak, itu sudah jelas anak pertama dan anak bungsu ini insya Allah mereka baku rampas. Kapan bapakku ini dikuburkan supaya hartanya dibagikan, insya Allah seperti itu. Itu yang menjadi soal. Apakah anak kandung kita mampu mendoakan kepada kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Sehingga kita didik anak kita dengan ilmu agama, ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita ikuti. Kirim dia, antar dia di pesantren-pesantren. Sekolahkan dia dengan sekolah agama yang baik dan benar. Insya Allah seperti itu. Sehingga ketika kita orang tua yang bodoh ini, hina dan papa ini, kalau mati, dia doakan kepada kita. Ya Allah, ya Rahman. Agar generasi dan warisan selanjutnya selalu beriman dan bertakwa sampai dengan datangnya kiamat. Insya Allah seperti itu. Itulah perjalanan kita, generasi muslim, generasi Islam yang harus kita kembangkan. Insya Allah seperti itu. Hari ini barangkali kita sekolah cuma hanya sampai di SD kelas 2, apalagi bodoh-bodohnya kita memiliki ilmu agama dari orang tua kita misalnya. Mudah-mudahan Allah sudah menciptakan dunia ini bertambah maju. Anak-anak kita kirimkan ke pesantren, sekolah-sekolah yang baik di bidang agama, agar insya Allah ilmu yang bermanfaat ini bisa ditularkan kepada generasi seterusnya. Dan mudah-mudahan kita orang tua
mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul bait dan keluarga serta dzurriatnya. Kita mendoakan semua turunan darah keluarga kita dunia wal akhirat diampuni segala kesalahan dan dosa kita, insya Allah. Dan semua generasi satu yang belajar mengenal diri, belajar bermakrifat kepada Allah, Allah akan hidupkan cahayanya dan bisa meliputi sampai dengan 70 derajat intifada para malaikat, menampung semua keluarga dan ahlul bait serta dzurriatnya. Itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan yang diberikan kepada hambanya yang lagi mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai diri hamba itu sendiri. Begitu cerita. Oleh karena itu kita ini berupaya dalam hidup, jangan minimal dan terbatas saja perjalanan takwa kita. Kita harus tingkatkan derajat dan iman takwa, derajat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar pangkat derajat iman dan tauhid ini tinggi. Jangan hanya di tingkat yang di bawah, tapi mudah-mudahan sampai ke makom mahmudah. Kalau sampai ke makom mahmudah, itulah makomnya para nabi, itulah makomnya para wali, itulah makomnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu bukan merupakan jabatan dan profesi dunia, sehingga itu menjadi target dan cita-cita kita dalam kita. Target kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksud warido kamatalum. Itu. Kalau kita sudah mendapatkan ridho, bagaimanapun kita 24 jam, kita berikhtiar, kita bertafakur, kita sampai dengan tingkat tatatur. Tapi kalau masih hidup, itu tergantung ridho. Kalau Allah tidak kasih ridho, maka jalan pulang kita besok lusa tidak pernah kita bawa dengan hasil karya kita begitu banyak selama kita hidup. Olahan tafakur kita, olahan tatatur kita, olahan amal ibadah kita tidak akan kita bawa menjadi bekal yang kekal kalau Allah tidak ridho. Maka ridho adalah merupakan kata, ungkapan, diksi, narasi dan kalimat yang sederhana, mengandung khasiat yang sangat dahsyat. Jadi semuanya semata-mata karena ridho. Maka kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah barangkali sedikit pencerahan ini membuat kita lebih merenung diri dan berintrospeksi diri ya. Istri-istri kita bina baik-baik. Kita bina baik-baik. Kalau dia belum pakai jilbab, ajak dia pakai jilbab. Ajak dia pakai jilbab. Karena apa? Banyak perempuan tidak paham kalau pakai jilbab itu jangan sampai hanya mau bergaya-gaya. Tidak, bukan seperti itu. Jilbab itu adalah rahasia untuk melindungi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Allah yang dititipkan kepada hamba yang bernama perempuan itu sangat indah. Mahkota tertinggi itu ada di kepalanya, di rambutnya, insyaallah. Semua aurat itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahayanya kalau kita tutup aurat. Jadi alangkah naifnya kalau kita masih hidup, jasad saja tidak menggunakan jilbab, apalagi ruhaninya, jiwanya. Orang yang pakai jilbab sepanjang dia hidup saja, menutupi auratnya saja. Kita laki-laki, jasadnya kita tutup aurat saja. Belum tentu kita punya jiwa menutup aurat. Belum tentu kita punya jiwa juga auratnya tertutup. Bagaimana menutup atau menghijabi aurat daripada jiwa kita? Itu juga sebuah pelajaran yang khusus. Teknis pelajaran yang mantap itu. Jadi tidak bisa kita persoalannya di jasad saja kita susah menggunakan atau menutup aurat. Ilmu itu kita sudah dapatkan secara syariat. Kita belajar dari kecil diajarkan kita tutup aurat. Laki-laki punya aurat batasnya sampai sini sampai sini. Perempuan punya aurat batasnya sampai sini sampai sini. Itu jasad. Itu saja malas kita amalkan karena kita tidak tahu hakikat ilmunya. Kenapa? Baginda Nabi mensunahkan istrinya. Baginda Nabi mengajarkan kita dengan ajaran agama Islam ini, aurat itu sangat penting untuk ditutupi. Itu. Ilmu itu harus kita ajarkan kepada istri kita. Bukan istri kita mengatakan, terlalu alim, terlalu fanatik begitu. Tidak, ada hakiki ilmu yang harus dikasih tahu secara bijaksana sehingga dia faham. Oh, saya mengamalkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama dengan saya taat dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sempit memfokuskan bahwa yang mana ibadah itu berarti sholat, ibadah itu puasa, ibadah itu zakat, ibadah itu naik haji, ibadah itu rukun Islam 5. Tidak. Yang lain itu juga beribadah.
karena sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk baginda Nabi melalui sabda-sabdanya. Insyaallah ya. Oke. Barangkali sementara itu dulu. Mungkin kita sama-sama memecahkan diskusi-diskusi pembahasan pengkajian kita terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi barangkali. Kita rileks saja, bincang-bincang rileks. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.